Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjar Safitri, NPM 1911080029. Di sini saya akan menyampaikan materi makalah saya yang berjudul Urgensi dan Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan Islam. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester Filsafat Pendidikan Islam. Materi yang pertama ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai dimensi. Bukhari melihatnya dari dua dimensi. Yang pertama ada dimensi lingkungan pendidikan dan dimensi permasalahan pendidikan. Sedangkan Sudomo menambahkannya dengan dimensi waktu dan dimensi ruang atau geografis. Jika dilihat dari dimensi lingkungan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Sedangkan jika dilihat dari dimensi jenis permasalahan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi masalah landasan pendidikan, masalah struktur lembaga pendidikan, dan masalah operasional pendidikan. Dalam perkembangannya, filsafat ilmu juga mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan heuristik. Bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga arti makna bagi kehidupan. Ruang lingkup filsafat menurut para ahli, yang pertama ada Dr. M.J. Lanchfeld, menyatakan bahwa filsafat dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 3 lingkungan masalah. Yang A, lingkungan masalah-masalah keadaan, metafisika, manusia, dan alam. Yang B ada lingkungan masalah-masalah pengetahuan, teori kebenaran, teori pengetahuan, logika. Yang C, lingkungan masalah-masalah nilai, teori nilai, etika, estetika, dan nilai yang berdasarkan agama. Yang kedua ada Al-Kindi membagi filsafat menjadi 3 lapangan. Yang A, ilmu fisika, merupakan tingkatan yang terendah. Yang B, ilmu matematika, tingkatan tengah. Yang C, ilmu ketuhanan, tingkatan yang tinggi. Yang ketiga ada Al-Farabi. Ia membagi filsafat ke dalam 2 lapangan. Yang A ada filsafat teori, mengetahui sesuatu yang ada dengan tanpa tuntutan pengalaman. Lapangan teori ini meliputi ilmu matematika, ilmu fisika, dan ilmu metafisika. Yang B ada ilmu praktek, mengetahui sesuatu dengan keharusan melakukan dengan amal dan melahirkan tenaga untuk melakukan bagian-bagiannya yang baik, seperti ilmu akhlak, ilmu politik, dan ilmu mantik atau logika. Filsafat sebagai ilmu. Materi yang kedua ada urgensi pendidikan Islam. Dalam menentukan suatu filsafat pendidikan, sekalipun dengan maksud sederhana, mempunyai kepentingan yang sangat besar bagi setiap pendidikan yang berusaha ke arah perbaikan, kemajuan, dan bangunan dasar. Pendidikan tidak akan tumbuh, berkembang, dan selaras dalam bidang kemajuan selagi tidak bersandar pada pemikiran filsafat yang selalu disertai dengan perubahan pembaharuan dalam dunia yang selalu bertarung dengan ilmu dan teknologi. Filsafat pendidikan Islam banyak berperan dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai macam problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pengarahan terhadap pendidikan Islam. Yang A, pertama-tama filsafat pendidikan Islam akan menunjukkan problema yang dihadapi pendidikan Islam sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam dan berusaha untuk memahami duduk masalahnya. Yang B, filsafat pendidikan Islam dapat memberikan pandangan tertentu tentang manusia menurut Islam. Bahkan, dengan tujuan pendidikan menurut Islam, filsafat pendidikan dapat berperan untuk menjabarkan tujuan umum pendidikan Islam dalam bentuk tujuan-tujuan khusus yang operasional. Dan tujuan yang operasional ini berperan untuk mengarahkan secara nyata
gerak, dan aktivitas pelaksanaan pendidikan. Yang C. Filsafat pendidikan Islam dengan analisanya terhadap hakikat manusia. Berkesimpulan bahwa manusia mempunyai potensi pembawaan yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Yang D. Ada filsafat pendidikan Islam dalam analisanya terhadap masalah-masalah pendidikan Islam masa kini yang dihadapinya. Akan dapat memberikan informasi apakah proses pendidikan Islam yang berjalan selama ini mampu mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal atau tidak, dapat merumuskan di mana letak kelemahannya, dan dengan demikian bisa memberikan alternatif-alternatif perbaikan dan perkembangannya. John S. Burbasher, sebagaimana dikutip oleh Osmond dan Craver 12 menyarankan agar persoalan-persoalan yang mendasar tentang pendidikan dibahas dan dipecahkan menurut teori filsafat. Sebagai implikasinya, diperlukan bangunan filsafat pendidikan yang kokoh dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Jika tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadi yang pertama, pendidikan akan terapung-apung tanpa tujuan. Yang kedua, tujuan-tujuan pendidikan akan samar-samar, meragukan, bertentangan, dan tidak menunjang kesetiaan. Yang ketiga, ada ukuran-ukuran dasar pendidikan menjadi sangat longgar. Yang keempat, ketidaktentuan peranan pendidikan dalam suatu masyarakat. Yang kelima, sekolah-sekolah akan memberikan banyak kebebasan kepada peserta didik dan tidak mampu memupuk apresiasi terhadap otoritas dan kontrol. Yang keenam, ada sekolah akan menjadi sangat sekular dan mengabaikan agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.